dan menyempatkan diri menoleh ke arah lift. Ia melihat bapak itu masih berdiri diam dengan wajah datar menyeramkan, dengan senyum tipis yang menambah kesan seram di wajahnya. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW adalah salah satu universitas swasta yang ada di Provinsi Jawa Tengah. UKSW tepatnya terletak di kota Salatiga, sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Kampus swasta ini dijuluki sebagai kampus Indonesia Mini karena mahasiswa, dosen, hingga stafnya berasal dari seluruh penjuru Indonesia. UKSW sendiri berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia yang berdiri pada 30 November 1956. Selanjutnya, pada tahun 1959, perguruan ini berubah nama menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Karena sudah berdiri sejak zaman Orde Lama, akhirnya membuat kampus ini juga diselimuti dengan kisah-kisah horor di dalamnya. Salah satunya seperti yang dialami oleh Dodit, seorang mahasiswa kampus UKSW yang mengalami sendiri kejadian horor saat dirinya usai mengikuti kelas kuliah sore. Kejadian horor ini terjadi pada tahun 2013. Saat itu, Dodit baru saja selesai kuliah kelas sore sekitar pukul 17. Seperti biasa, kelas yang dipakai Dodit kuliah sore itu ada di lantai 3, salah satu gedung fakultas yang terkenal angker di kampusnya. Meskipun terkenal angker, tapi seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya sudah terbiasa dengan hal itu. Nama gedung yang Dodit tempati untuk kuliah sore saat itu adalah Gedung F. Gedung ini sendiri punya total 5 lantai. Tak terlalu tinggi, namun bangunannya terkesan horor karena masih ada sentuhan bangunan lama. Seperti biasa, setelah selesai kuliah, Dodit dan teman-temannya hendak turun ke lantai dasar untuk pulang ke kosnya. Teman-teman Dodit pun menuju ke tangga untuk turun ke lantai dasar. Jarak antara ruang kelas dan tangga itu sendiri tidak terlalu jauh. Di samping tangga gedung F itu ada sebuah lift tua yang biasa dinaiki para warga kampus. Tapi tombol untuk naik dan turun lift ini sudah lama dan sering macet. Akhirnya Dodit dan teman-temannya jalan menuju ke arah lift itu. Tapi saat mau di depan lift, Dodit tiba-tiba kebelet pipis. Jadilah Dodit menyuruh teman-temannya untuk turun duluan ke bawah. Dodit akhirnya pergi ke toilet dan menyelesaikan hajatnya. Setelah lega, Dodit akhirnya keluar dari toilet dan bergegas menuju ke tangga gedung. Kondisi lantai 3 saat itu sudah sepi. Hanya ada Dodit di sana sendirian. Tapi saat itu Dodit tidak merasakan hal aneh apapun. Setelah sampai di depan tangga, Dodit melihat pintu lift di samping tangga itu terbuka. Tidak ada hal yang aneh. Dodit hanya berpikir kalau ada orang yang baru saja memakai lift itu. Daripada pakai tangga, Dodit berpikir jika dirinya lebih baik pakai lift untuk turun ke lantai dasar karena pintu lift yang sudah terlanjur terbuka. Dodit akhirnya masuk ke dalam lift itu dan memencet tombol turun lift menuju ke lantai dasar. Saat ia memencet, ternyata tombol turun lift itu macet, tak berfungsi. Karena Dodit masih termasuk mahasiswa baru, ia hanya berpikir kalau tombol lift itu hanya error biasa. Dodit yang sudah kepalang malas buat turun tangga, beberapa saat Dodit tetap berusaha memencet tombol lift itu. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak masuk ke dalam lift. Bapak-bapak itu masuk ke dalam lift dan langsung berdiri di belakang Dodit, tepat bersandar di dinding lift. Dodit nggak berpikir yang aneh-aneh dan hanya mengira kalau bapak itu orang tata usaha di gedung fakultas itu. Setelah berusaha beberapa saat, Dodit akhirnya berhasil memencet tombol lift angka 1 menuju ke lantai dasar.
Karena si bapak itu tidak berbicara sama sekali, Dodit menganggap bapak itu juga hendak turun ke lantai dasar. Sembari menunggu lift turun, Dodit asik membuka HP-nya. Selama Dodit fokus dengan HP-nya, ia tidak sadar kalau lift yang dinaikinya bergerak menuju ke lantai atas. Dodit baru sadar ketika dia melongok ke arah atas dan melihat kalau angka yang muncul adalah angka 4 ke angka 5. Hawa di dalam lift tiba-tiba terasa tidak enak. Perlahan, Dodit merasakan dingin mulai membelai kulitnya. Ia lantas melihat bayang-bayang bapak-bapak tadi yang terpantul di pintu lift. Terlihat, bapak-bapak itu tetap berdiri dengan tangan di samping kanan dan kiri dan hanya menatap kosong ke depan. Wajahnya pun samar-samar terlihat pucat. Dodit pun mengabaikan bapak-bapak itu karena pintu lift tiba-tiba terbuka di lantai 5. Seperti diketahui, lantai 5 adalah lantai khusus untuk urusan tata usaha dan para dosen. Pas pintu lift terbuka, Dodit melihat seluruh lantai itu gelap gulita. Tak ada satupun lampu yang menyala. Sesampainya di lantai itu, baik Dodit ataupun si bapak itu sama-sama tidak berniat untuk turun. Dodit akhirnya mulai panik. Ia buru-buru memencet tombol tutup pintu dan tombol satu lift dengan tergesa-gesa karena sudah ketakutan. Sembari memencet tombol, Dodit lalu menoleh ke arah bapak-bapak tadi. Saat Dodit melihat bapak itu, si bapak hanya diam saja. Namun, sedetik kemudian tersenyum dengan wajah datar yang menyeramkan. Dodit mulai berpikir ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Untungnya, pintu lift berhasil tertutup, lalu turun menuju lantai dasar secara perlahan. Tapi saat perjalanan turun, Dodit merasa kalau lift itu turun dengan sangat pelan, tidak secepat saat lift naik ke lantai 5 tadi. Dan ini membuat Dodit merasa semakin aneh. Akhirnya, lift berhasil turun ke lantai dasar dan pintu pun terbuka. Posisi pintu lift itu menghadap ke arah luar gedung, sehingga Dodit bisa melihat teman-temannya sedang santai di depan gedung. Dodit langsung lari menghampiri teman-temannya itu dan menyempatkan diri menoleh ke arah lift. Ia melihat bapak itu masih berdiri diam dengan wajah datar menyeramkan, dengan senyum tipis yang menambah kesan seram di wajahnya. Yang membuat aneh dan seram, pintu lift kembali tertutup dan si bapak yang masih di dalam lift kembali naik ke lantai atas. Dodit yang masih heran dan cukup ketakutan akhirnya menceritakan kejadian aneh itu ke teman-temannya. Menurut temannya, cerita seram tentang lift tua di kampus mereka sudah cukup terkenal. Konon, jika ada orang yang tidak sengaja naik ke lantai 5 dan keluar dari lift, orang itu dipercaya akan masuk ke dunia lain dan tak akan bisa kembali. Dodit yang mendengar cerita seperti itu hanya bisa bergidik ngeri, membayangkan apa yang akan terjadi jika dirinya benar-benar keluar dari lift itu saat di lantai 5. Akhirnya, Dodit tak pernah lagi memakai lift tua itu, meskipun dia harus menuruni tangga 5 lantai, daripada harus tersasar ke dunia lain.